Kamu kemana aja sih? Aku sini kuliah, Pak. Di sini sekarang. Tahu nggak? Kenapa? Aku kangen banget. Masa? Om nggak pulang? Hei! Apa-apaan ini? Pak, Kamu selingkuh ya? ini nggak seperti yang Papa pikirkan. Berani-beraninya kamu selingkuh sama istri saya. Om. Aku bisa... Kurang aja. Aduh, Om, bisa dijelasin sama tante Om. Aku bukan Om. Aku bukan yang Asal bikin kamu Om. tahu ya, istri saya ini udah terinfeksi virus HIV positif. Jadi sekarang kamu pasti ketularan, sebentar lagi mati. Nggak mungkin, tante. Nggak mungkin kan? Bener nggak yang dikatain sama Om? Iya. Serius tante? Tante? Nggak mungkin. Nggak mungkin tante. Aku nggak mungkin sakit tante. Sudah pergi. Om. Manusia gak berguna. Pergi. Sudah pergi sana. Nggak mungkin. Ini gara-gara wanita itu. Nggak mungkin. Ini gara-gara wanita itu. Nggak mungkin. Tidak. Paling sering terjadi Pak Ustadz. Masalahnya adalah apa yang kita lakukan ini ketika udah berhubungan dengan penyakit, orang baru tahu, baru ngerti ini salah. Ya, ini gimana menyikapinya nih Pak Ustadz? Jadi begini, kalau kita lihat tuntunan agama, setiap ada perintah itu pasti ada hikmah manfaat yang luar biasa. Dan setiap ada larangan Tuhan, larangan Allah di dalam Al-Quran hadis Nabi melalui lisan Nabi SAW, itu pasti ada mudarat yang lebih besar. Contoh, ketika orang kenapa diperintahkan sholat, ada nilai manfaat ketenangan batin diri dia, manfaat dalam budaya. Larangan misalkan kenapa minuman keras dilarang misalkan, itu karena membawa efek negatif pada kesehatan kita. Kenapa zina itu dilarang? Karena membawa efek apa? Harga diri kita akan hancur di mata orang lain. Dosa kita besar. Yang tak kalah berbahayanya adalah penyakit. Dan apalagi kalau sudah berganti-ganti, kan di Kementerian Kesehatan sudah menyampaikan berganti-ganti itu adalah penyakit lebih besar, dan sampai hari ini penyakit mematikan itu belum ada obatnya. Kalau tadi saudara Erwin misalkan, Mas Erwin menyampaikan pengaman, itu pengaman menurut kita, tapi sesungguhnya tidak aman. Menteri Kesehatan sendiri menyatakan tidak aman sesungguhnya. Itu jalan itu kan supaya tidak menimbulkan menular dalam jumlah yang berbahaya lagi kan. Tapi ini jalan yang tidak baik bagi kesehatan, apalagi ini adalah dosa besar kita kepada Allah. Maka harus segera ada niatan untuk kembali ke jalan yang lurus. Kalau tadi kan ada hal penting tadi yang sampaikan Mas Arif, meluapkan dendam, kemudian akhirnya meluapkan kehidupan sekte yang bebas tadi, ternyata tidak pernah mengalami ketenangan. Karena di dalam hadis Nabi mengatakan, sesungguhnya perbuatan baik itu akan melahirkan kedamaian dan ketentraman hati kalau orang melakukan kebaikan. Wal ismu, sedangkan orang yang melakukan perbuatan dosa, maha kafi nafsika watarod dada fisotrika, sesuatu yang dapat menimbulkan hatimu tidak tenang dan jiwamu bergolak. Ini kan bergolak ini, tidak tenang. Karena itu kembalilah ke jalan yang benar. Nah Mas Erwin, setelah mengetahui itu, Erwin, apa yang Erwin harapkan nih ke depan nih? Mungkinkah misalnya mencari pasangan yang benar dan kemudian menikah, membangun bahtera rumah tangga dengan tidak mengulangi apa perlakuan dari ayah Erwin atau yang trauma-trauma sebelumnya? Sebenarnya saya sangat ingin menikah, cuman saya masih takut. Apa yang ditakuti? Saya takut yang namanya menyakiti mereka. Saya takut yang namanya cuman menjadi beban di masa depannya mereka. Saya juga takut anak saya ngalamin apa yang saya alamin waktu kecil. Mungkin saya bisa belajar dari apa yang saya alamin, cuman itu tidak menutup kemungkinan saya bisa seperti ayah saya. Gini, Pak Ustadz, kalau menurut saya nih Pak Ustadz ya, apa yang dialami dari traumanya Mas Erwin ini adalah ketika ayahnya menikah dengan ibu tirinya. Ya, kalau menurut saya sih, ketika kita cari masalah, akarnya harus dicari dulu. Betul, akarnya. Nah, Erwin ada pernah usaha nggak untuk nanyain lagi ke ibu tiri, menyelesaikan masalah ini? Erwin pengen berubah kan? Dan sejauh ini udah bisa berubah kan? Pengen bangun bahtera rumah tangga yang benar kan? Coba deh ke akarnya. Udah pernah coba belum ke sana?
jujur untuk melihat dia pun saat ini saya sangat tidak menginginkannya. Cuman kalaupun dia pengen hadir di depan saya, dia harus minta maaf sama saya. Karena banyak yang udah dia lakuin yang bikin saya hancur, benar-benar hancur. Yang menurut saya untuk membenahi diri saya sendiri pun saya bingung harus seperti apa. Pak Ustadz, bisa nggak seorang anak nih menuntut dari ibu tirinya untuk seperti ini? Iya. Jadi kalau yang itu yang dimaui, saya kira berat. Pertama begini, rasanya sulit orang tuh misalkan ibu kemudian mendatangi anaknya meminta maaf, kecuali orang tua yang menginginkan perubahan baik dari anaknya dan dia memiliki kesadaran agama yang baik, mungkin dia akan lakukan itu. Tapi ini kan problemnya akan berbeda. Maka langkah yang kedua sesungguhnya yang bisa adalah Erwin menutup rapat-rapat ini, pengalaman masa lalu yang tidak baik ini. Tutup rapat-rapat. Kemudian yang kedua adalah taubatan nasuha. Al-Quran menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Orang yang beriman, kalau Anda sedang tersesat jalan, Anda melakukan dosa, maka bertobatlah kembali kepada jalanku. Allah At-Tawwab, maha menerima taubat ketika hamba itu mau mendekati Allah dan mau memohon pintu pertobatannya, Allah menerima taubat. Yang ketiga, bersungguh-sungguh berjanji untuk mengisi kebaikan-kebaikan dan tidak mengulangi. Kalau tadi Erwin tadi dengan perempuan-perempuan tadi, tutup. Cara tutupnya apa? Hapus semua nomor itu bagian dari ikhtiar itu, tidak usah mendekat ke tempat-tempat tadi itu. Yang berikut yang keempat adalah bergumullah dengan orang-orang yang baik. Jadi ibaratnya kalau kita ini berkumpul dengan pedagang minyak wangi, kalaupun kita nggak beli, kalaupun kita nggak diolesi, aroma wangi ikut bersama kita. Sebaliknya, kalau kita bisa berteman dengan tukang las itu, maka kita akan kena percikan apinya atau sekurang-kurang aroma bau besi tua itu. Lah, ini caranya apa? Melalui forum-forum. Saya kira inilah hari ini adalah bagian dalam rangka untuk itu. Ini sudah ada pintu awal yang baik, maka kemudian segera di saat itu ditobati, maka insya Allah Allah akan berikan jalan untuk kebaikan dari saudara Erwin.